Shalom, haleluya, salam sejahtera, selamat pagi dan selamat bersiaran kembali bersama-sama dengan kami di Hope Channel Asia Tenggara dalam siri Renungan Pagi Sarapan Kasih. Ya, sudah pastinya kami datang setiap pagi untuk menghidangkan sarapan rohani yang syarat dengan kasih Tuhan, dengan pengharapan besar yang kita ada pada Yesus Kristus, dan juga kebenaran yang kita akan dalami dan temukan bersama-sama di dalam firman Tuhan. Pagi ini adalah pagi hari Isnin bersamaan dengan 1 Mei 2023. Pejam celik kita sudah pun memasuki bulan Mei ini, dan hari ini juga merupakan hari cuti umum, hari pekerja ya. Dan Hope Channel Asia Tenggara ingin mengucapkan selamat hari pekerja kepada semua pekerja sedunia yang mungkin dan pastinya diberikan istirahat pada hari ini untuk menghargai sumbangan dan jasa tenaga para pekerja yang telah disumbangkan untuk pembangunan dan kemajuan negara. Ya, jadi kita harapkan mudah-mudahan para pekerja sekalian akan beristirahat dengan baik untuk menyegarkan semula dan memperkasakan diri bagi kedatangan hari-hari yang mendatang ya. Dan terima kasih di atas segala khidmat bakti dan sumbangan daripada Anda semua dimanapun Anda berada. Ya, apapun pekerjaan Anda, di sektor manapun Anda berkhidmat, yang penting sekali Anda bekerja ya. Dan saya percaya hari ini mungkin ramai yang sudah merancang untuk membawa ahli keluarga ataupun teman-teman, rakan-rakan untuk meluangkan masa, mungkin berjalan ke destinasi pelancongan ataupun pergi berkelah di tepi pantai ataupun di tepi sungai. Dimanapun, apapun rancangan Anda pada hari ini untuk meluangkan masa bersama-sama dengan ahli keluarga Anda, kami di Hope Channel Asia Tenggara juga mendoakan agar masa yang berkualiti yang Anda luangkan bersama-sama dengan anak-anak, dengan istri ataupun suami itu akan membuahkan satu ikatan kasih yang lebih erat, yang lebih lengkap ya, dan seterusnya dapat mengadakan aktiviti bersama-sama untuk membangunkan satu sama lain dan juga memberi ruang kepada satu sama lain untuk berinteraksi secara sehat di dalam keluarga ya. Dan kita alu-alukan ya kedatangan ataupun bagi Anda semua yang baru sahaja bersiaran bersama-sama dengan kami, sarapan kasih yang dihidangkan setiap pagi jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan 6 pagi waktu di Thailand ini ya. Apapun hari ini, marilah kita bersukacita, marilah kita bergembira ya, dan seterusnya memohon supaya Tuhan memberkati kehidupan kita dan menyediakan segala keperluan kita ya. Dan apapun yang Anda hidangkan di atas meja makan pada pagi ini, perhatikanlah menu-menu itu, ataupun masih ada yang baru saja ingin memasak ya, perhatikan juga apakah bahan-bahan penting yang kita ingin hidangkan sebagai sarapan pagi untuk membekalkan tenaga dan juga kesehatan yang seimbang melalui pemakanan kita yang sehat. Dan juga jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami menikmati sarapan kasih yang kami sediakan untuk membekalkan sumber tenaga rohani yang sudah pastinya akan menyumbang kepada kesehatan rohani kita. Oke, selamat bertemu kembali dan bersiaran kembali bersama-sama dengan saya. Bagi yang bersiaran dengan saya pada pagi ini, jangan lupa secara live saya alu-alukan Anda semua untuk menaipkan ucapan-ucapan selamat pagi, ucapan kasih, kata-kata semangat, kata-kata dorongan, mutiara kata, dan juga permohonan-permohonan doa. Sekiranya ada permohonan yang ingin disampaikan kepada Tuhan dan memerlukan supaya kita bergabung bersatu untuk mendukung Anda di dalam permohonan-permohonan doa tersebut, bolehlah tuliskan ya di ruangan sembang live kita supaya di penghujung program nanti kita dapat mendoakan satu persatu keperluan Anda
permohonan doa Anda. Ya, doa orang percaya sekiranya dengan yakin didoakan, dituntut dalam nama Yesus, maka kita sangat percaya Tuhan akan menjawab dan menyatakan jawaban doa kita itu pada waktu Tuhan dan untuk rencana yang terbaik bagi kehidupan kita, dan sudah semestinya akan disalurkan, dijawab, dinyatakan pada saat ya kita memerlukan. Ya, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memalingkan mukanya kepada kita, mendengar seruan kita dan menjawab doa kita. Itu adalah keyakinan dan jaminan bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang yakin bahwa apabila kita menuntut permohonan doa tersebut datang dalam nama Yesus, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Oke. Pagi ini bersama-sama dengan saya. Selamat pagi Rauda Kwa, selamat pagi Pastor, selamat pagi semua. Daripada Florence Rins, selamat pagi juga kepada Sister Florence. Rachel Gonsung, good morning everyone, good morning Rachel, Tuhan memberkati. Daripada Sister Felsi Rongga, selamat pagi Pastor, selamat pagi Sister Felsi, Tuhan memberkati juga. Bonica Flo, selamat pagi semua, Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk teruskan share, kongsikan pautan live kita ini di laman Facebook pribadi Anda. Tekan share supaya ramai lagi rakan-rakan yang mungkin tidak berkesempatan untuk menyaksikan secara live pada masa ini, tetapi nanti ya apabila mereka melayari Facebook, mereka akan menemukan perkongsian Anda, sarapan kasih di laman Facebook pribadi Anda, dan mereka juga dapat menyaksikan, dan seterusnya mereka juga akan tersentuh, dijangkau oleh firman Tuhan. Dan kita doakan mudah-mudahan firman Tuhan yang kita sediakan pada hari ini akan dapat mengubah kehidupan seseorang, ya, untuk meyakinkan seseorang yang menyaksikan, menonton, mendalami firman Tuhan bersama-sama, mereka akan disentuh, ditransformasikan, ya, diubah, dan seterusnya dikuatkan, diteguhkan di dalam iman mereka, ya. Jadi jangan lupa untuk kongsikan pautan live kita ini di laman Facebook pribadi Anda, dan teruskan menekan tanda emoji, ya. Ada tanda suka, ada tanda love, tekan-tekan sahaja itu, ya. Percuma, ya, tetapi ianya akan menjadikan posting kita trendy dengan likes dan ya emoji-emoji yang ada. Ya, tekan sahaja. Contohnya saya tekan sekarang tanda love, tanda like. Ya, ya. Jadi teruskan berikan respons dan maklum balas Anda semua untuk terus mendorong satu sama lain, ya. Dan mutiara kata-kata semangat, kata-kata ucapan kasih bagi mereka yang membaca komen-komen itu, nanti mereka juga dapat didorong, ya, dan dikuatkan, diteguhkan di dalam iman dan percaya mereka, ya. Dan bagi yang menyaksikan siaran ini selepas secara langsung, selepas live, Anda juga masih boleh menuliskan permohonan-permohonan doa itu, karena selepas program ini pun saya akan terus merujuk kembali kepada permohonan-permohonan tersebut, dan saya akan mengambil waktu dan kesempatan untuk mendoakan bagi permohonan-permohonan doa Anda. Oke, pagi ini kita akan menyanyikan satu lagu yang saya percaya selalu dan sering dinyanyikan, ya, di mana-mana pun, di gereja, dan para belia juga, ya, khususnya sering menyanyikan lagu ini. Lagu yang cukup lama sebenarnya, sewaktu saya masih muda remaja juga lagu ini menjadi lagu favorite yang sering dinyanyikan untuk mengingatkan diri sendiri bahwa Yesus harus boleh menggunakan kita sebagai bejananya, sebagai tanah liat, ya, sebagai periuk untuk apapun kegunaan sekalipun, ya. Pastikan Tuhan dapat membentuk kita dan kita boleh mempersiapkan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan untuk dipakai Tuhan pada bila-bila masa, dalam apapun situasi, dan untuk apapun tujuan istimewa itu. Pastikan kita bersiap untuk dipakai oleh Tuhan bagaikan bejana. Saya akan bacakan lirik-lirik daripada lagu ini, ya. Bagaikan bejana siap dibentuk
demikian hidupku di tanganmu. Ya, seperti tanah liat yang siap sudah dibentuk dalam apapun bentuknya, bentuk periuk, bentuk kuali, bentuk hot plate, ya, apapun ya bentuknya, bentuk pasu. Demikian juga hidup kita di tangan Tuhan. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Ya, dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan setiap hari, yaitu akan memperbaharui komitmen kita, dedikasi kita, memperbaharui iman kita, dan memperbaharui diri kita sendiri, ya, untuk riset. Ya, setiap hari kita riset daripada kelemahan dan dosa-dosa kita, dan setiap hari itu juga kita mengalami kasih yang baru, perhubungan yang baru, dan tekad yang baru, semangat yang baru setiap hari untuk menjadi perkakas bagi Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, diserahkan sepenuhnya kepada kendalian Tuhan. Bentuklah seturut kehendakmu, ya, bentuklah menurut apapun juga bentuk yang diinginkan, ya, yang direncanakan oleh Tuhan bagi kita. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu, pakailah sesuai apapun rencana Tuhan untuk hidup kita. Koresnya, ku mau sepertimu Yesus. Yes, itu adalah tujuan, matlamat, sasaran kehidupan kita untuk menjadikan hidup kita meneladani pribadi dan hidup Yesus sendiri. Disempurnakan selalu. Of course, kalau kita bertumbuh menjadi seperti Yesus, hidup kita disempurnakan dari masa ke semasa. Prosesnya, proses pengudusan, sanctification, ya. Dalam segenap jalanku, dalam apapun langkah kita, apapun yang kita lakukan, usahakan, ya, dalam nama Yesus, ya, maksudnya melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, di dalam perasaan yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kagum akan kebesaran Tuhan. Kita memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, ku akan memuliakan namamu, ya. Jadi kalau kita tahu lagu ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Oke, biarlah doa kita pada setiap hari adalah untuk memuliakan nama Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, apapun aktiviti seharian kita, apapun tugas dan pelayanan kita, apapun yang diamanahkan kepada kita. Biarlah dalam apapun segenap langkah dan jalan hidup kita, kita bertekad untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan, sekali lagi kami kembalikan segala kemuliaan, puji dan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena menyertai kami dalam istirahat kami dan membangunkan kami pada hari ini untuk melihat hari yang baru, langit yang baru, dan seterusnya untuk mencoret lembaran baru di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk fokus dan memberikan keutamaan kepada Tuhan dalam apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami, agar apa yang kami lakukan akan dilakukan sesuai dengan rencana Tuhan yang kudus, rencana Tuhan yang indah, dan pastinya terbaik untuk hidup kami. Kami akan mendalami firman Tuhan. Kami mohon agar firman Tuhan berbicara kepada kami, mengubah hidup kami, agar hidup kami sentiasa disesuaikan dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan seterusnya menjadi seperti Yesus. Berkati teman-teman saya yang bersiaran bersama-sama dengan saya pada masa ini dalam siaran langsung, dan kemudiannya nanti akan menyaksikan secara rekaman. Biarlah semua yang menyaksikan dan menikmati hidangan sarapan kasih pada pagi ini akan diberkati Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Oke, selamat pagi dan selamat bersiaran bagi yang baru saja bersiaran bersama-sama dengan kita. Kita ucapkan selamat pagi kepada Ini Embun. Selamat pagi Pastor, selamat pagi Ini Embun. Boneka Flo, selamat pagi semua, Tuhan memberkati. Daripada Saudara Midin Lakuman Idin, selamat pagi Pastor. Selamat pagi kepada Saudara Midin, amin. Dari Rachel Gonsung, amin juga untuk doa sebentar tadi ya. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan butang sharekan, kongsikan pautan live kita ini di laman Facebook pribadi Anda ataupun laman-laman Facebook groups Anda ya, supaya ramai teman-teman dan ahli keluarga Anda semua juga yang akan disentuh dan diberkati oleh Tuhan pada siaran kita pada hari ini ya. Oke, dan hari ini topik kita yang akan kita bicarakan, yang akan kita santap bersama-sama dalam sarapan kasih kita adalah berkaitan dengan persiapkan diri kita untuk digunakan pakai oleh Tuhan. Sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, kita ingin agar kehidupan kita disediakan, dipersiapkan bagi rencana Tuhan dan dibentuk menurut kehendak Tuhan ya. Tuhan sebenarnya begitu berminat untuk membentuk kita
ya menggunakan hidup kita ini, walaupun kita ini sering mengatakan kita ini manusia yang lemah, manusia yang berdosa, kecenderungan keinginan hati kita adalah kejahatan, ya seringkali kita tewas oleh karena pelbagai bentuk godaan dan pencobaan dan tantangan-tantangan yang hebat yang dihadapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sering kali merasa putus asa dan tewas, ya. Dan oleh karena itu kadang-kadang kita merasakan, Tuhan, layakkah aku dipergunakan, ya, untuk kemuliaan-Mu? Bagaimana Engkau boleh menggunakan kehidupan saya sesuai dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu yang kudus itu, sedangkan hidup saya ini tidak kudus sepenuhnya. Ya, saya ini mengikut musim. Ada masanya musim panas, ada masanya musim sejuk, ada masanya musim luruh, ya, dan ada masanya musim bunga, ya. Jadi adakah Tuhan boleh menggunakan kita pada setiap musim itu, ya? Ataupun kita sering mengatakan, Tuhan, saya ini sangat rapuh, ya, bila-bila masa saja saya boleh pecah, ya. Jadi janganlah gunakan saya, ya. Tidak mungkin Tuhan boleh menggunakan hidup saya yang tidak konsisten, yang tidak berpendirian tetap, ya. Adakah Tuhan masih boleh menggunakan kita? Sebenarnya Tuhan masih boleh menggunakan kita dalam apapun situasi, dalam apapun keadaan kita. Yang paling penting adalah kita bertekad untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam kendalian Tuhan dan melalui proses pembentukan pribadi kita, ya. Dan Tuhan akan meluangkan masa yang secukupnya untuk boleh membentuk pribadi kita, membentuk diri kita menurut acuan yang telah disediakan bagi kita. Saya masih ingat mungkin, ya, bulan ini bagi teman-teman dari Sabah dan Sarawak, kita akan menutup bulan Mei ini nanti dengan dua pesta yang begitu besar di Sabah dan Sarawak, ya, pesta keamatan di Sabah dan juga perayaan Gawai Dayak di Sarawak. Dan saya percaya pada hari ini mungkin ataupun hari-hari mendatang ini ramai yang akan mempersiapkan untuk membuat kue dan sebagainya, ya, kue-kue tradisional itu. Dan sangat penting untuk kue-kue tradisional itu, terutama sekali yang memang memerlukan acuan, ya, memerlukan acuan yang spesifik, acuan yang khusus untuk mendapatkan corak dan bentuk yang spesifik menurut acuan itu, ya. Jadi kita tidak boleh memanggil kue kue acuan yang menggunakan acuan itu apabila digoreng dan bentuknya sama seperti acuan itu, ya. Dan kita tidak boleh expect itu menjadi kue sepit. Itu katakan kue acuan. Dan bagi kita di Sarawak, ya, contohnya kue jala ataupun dalam bahasa Bidayuh serian kue lapung. Banyak juga sebenarnya nama kue jala itu lapung ataupun kue orang katakan kue stutok, ya. Karena apabila kita memasaknya kita pukul dia punya acuan itu, ya, yang ada lubang yang banyak-banyak itu, dan hasilnya nanti apabila diputar-putar di atas minyak masak itu, maka ia akan membentuk satu jaringan, ya, network yang sama seperti jala, ya. Jadi itu sebabnya dipanggil kue jala, ya. Jadi kita tidak dapat panggil kue jala itu kue penyaram, ya, karena kue penyaram juga lain bentuknya, ya, walaupun menggunakan bahan asas yang sama, ya. Dan banyak lagi kue bahulu, ya. Kita ada acuan bahulu itu sendiri, ya. Kita tidak boleh panggil kue bahulu itu kue siput, ya. Karena kue siput juga ada acuannya tersendiri, ya. Jadi itu antara pengertian kita tentang pentingnya kue-kue tersebut menggunakan spesifik acuan yang betul, ya, supaya kue itu akan menjadi dipanggil dengan nama yang betul, yang tepat sesuai dengan acuan yang kita gunakan itu, ya. Jadi itu pengertian kita tentang acuan ini. Itu sebabnya penting bagi kita untuk dibentuk menggunakan acuan yang disediakan oleh Yesus Kristus, ya. Jadi bagaimanakah acuan itu?
kita harus boleh mengenal pasti apakah rencana dan tujuan kita dibentuk ya dan dipersiapkan untuk rencana Tuhan, untuk memenuhi kerinduan hati Tuhan, agar kehidupan kita ini akan membekalkan satu berkat yang indah bagi hidup kita dan juga menyentuh orang lain, menyalurkan berkat tersebut kepada orang lain dan seterusnya, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan ya. Jadi teruskan untuk share, kongsikan ya, tekan butang kongsi, butang share agar ramai lagi teman-teman kita yang akan diberkati melalui siaran sarapan kasih kita pagi ini. Good morning Pastor Amen daripada Sarini Nyaun ya. Good morning kepada Sarini, Tuhan memberkati Sarini. Mari kita buka ayat Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18 kita akan melihat ayat dari ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-6. Ya, Yeremia 18 mengatakan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya begini, ayat yang kedua. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu ya, kepadamu, mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ya, saya ulangi. Dan ini merupakan satu perintah, satu arahan yang begitu ringkas, begitu jelas diberikan kepada Nabi Yeremia. Dan pada waktu itu Nabi Yeremia harus mempelajari satu pelajaran daripada pekerjaan tukang periuk ini. Ya, tukang periuk merupakan satu pekerjaan yang amat penting juga di konteks Israel kuno ini di zaman Alkitab, karena tukang periuk inilah yang menyediakan perkakas-perkakas untuk memasak. Ya, seperti periuk, seperti belanga, periuk belanga lebih kurang juga, ataupun frying pan pada masa itu ya, sekiranya ada frying pan yang mereka gunakan untuk membuat roti mereka ya. Untuk membakar roti di atas frying pan tersebut. Roti itu termasuklah roti seperti roti pita ataupun roti-roti parata yang kita kenal sekarang, ataupun roti canai ya. Pada waktu itu sangat mudah untuk membuat roti ini, asalkan ada minyak, ada tepung, maka itulah cara mereka membakar di atas pan ya. Apa itu pan? Frying pan ya, kuali lah ya. Dan juga digunakan untuk tempat menyimpan air, tempayan ya, juga diperbuat daripada tanah liat yang merupakan bahan utama bagi seorang tukang periuk itu untuk membentuk pasu ya. Dan biasanya mereka juga menghidangkan air menggunakan tanah liat itu, pasu daripada tanah liat. Jadi tanah liat ini banyak kegunaannya ya di tangan tukang periuk itu ya. Jadi ini merupakan satu arahan supaya Nabi Yeremia boleh memperhatikan, melihat dan memahami bagaimana cara Tuhan bekerja dan mengolah, membentuk kehidupan umatnya. Ya, dan ayat yang ketiga, Nabi Yeremia seorang nabi yang patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Dan ayat yang ketiga mengatakan, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Segera, pantas dia menyahut panggilan itu, arahan itu untuk pergi ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan pada waktu yang sangat tepat, sangat sesuai itu sebenarnya Tuhan tahu tukang periuk sedang bekerja. Dan apabila Nabi Yeremia sampai di tempat tukang periuk sedang bekerja itu, dia tidak perlu menunggu, dia melihat secara terus bagaimana tukang periuk membentuk periuk-periuknya. Dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan ya. Tukang periuk sedang bekerja dan pada waktu itu dia menggunakan dia punya yang berpusing-pusing itu ya, tempat dia membentuk itu. Dan biasanya kalau kita sempat berkunjung ke tempat-tempat di mana mereka memproses pasu ataupun periuk belanga daripada tanah liat yang masih ada, contohnya di Sarawak, di Kuching, kita sebut Batu Lima itu ya. Batu Lima itu berderet-deret
kilang pasu ya yang boleh dikunjungi, dan di belakangnya, di depannya mereka menjual pasu-pasu yang sudah siap dibentuk dan juga dicorakkan ya, dilukis, diwarnakan. Tetapi di belakangnya kita boleh mendapatkan kebenaran daripada tuan kedai itu untuk melihat bagaimana mereka membuat membuat periuk ataupun pasu bunga ataupun apa sahaja hasil daripada tanah liat itu di belakang ya, dan bahan asas, bahan utama itu adalah tanah liat. Dan ya kita melihat tempat yang berputar itu ya, itu yang membolehkan mereka membentuk menggunakan tangan, sementara putaran itu ya menyebabkan kita boleh membentuk periuk itu, tanah liat itu, membentuk tanah liat itu dengan baik ya. Dia sedang bekerja apabila dia bejana, apabila bejana ataupun perkakas periuk itu yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini penting ya, karena setiap kali dia mengolah tanah liat itu, membentuk tanah liat itu untuk menjadi satu periuk, satu belanga, satu perkakas yang pada fikirannya ya boleh dibentuk ya. Tetapi ya tidak ada yang sempurna dalam attempt ataupun cobaan yang pertama. Mungkin cobaan yang pertama itu gagal, periuk itu mungkin miring ataupun terlampau nipis sehingga dia pecah, dan apapun kerosakannya ya, maka tukang periuk itu dia akan mengerjakan dari mula ataupun dia akan mengubah suai periuk ataupun perkakas pasu yang sedang dibentuknya tadi ya, mengerjakannya kembali menjadi yang lain. Kalau dirasakan tidak sesuai, sudah pecah ataupun sudah miring ataupun bahagian yang satu itu sudah terlampau tebal, yang satu terlampau nipis. Jadi dia akan mengubah dan improvise ya, bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Jadi ini bermaksud ada beberapa perkara penting yang kita perhatikan apabila si tukang periuk itu sedang bekerja. Yang pertama sekali, apabila tanah liat itu, pasu yang ingin dibentuk itu tidak mencapai standar ataupun tidak mencapai bentuk yang diinginkan itu, si tukang periuk dia boleh mengerjakannya kembali. Ya, jadi proses itu dia tidak secara terus ya, tak apalah ya, yang penting siap, tidak. Ya, dia harus melalui proses yang mungkin berulang-ulang untuk membentuk tanah liat tersebut ya. Jadi proses itu mungkin berulang-ulang. Dan yang kedua, si tukang periuk mempunyai kuasa ya, the power, dan juga dia mempunyai pilihan, keputusan ya, untuk mengolah semula ataupun membentuk menjadi perkakas yang lain sesuai dengan apa yang baik pada pemandangannya ya. Jadi penentuan itu, kuasa keputusan itu ada ya secara mutlak di tangan tukang periuk itu. Kenapa ya? Karena tukang periuk itu yang empunya ya, at the end of the day ya, dia adalah yang empunya perkakas, sama ada pasu, periuk, belanga, itu dia yang punya ya, dan dia akan jual sesuai dengan apa yang diperlukan oleh bangsa Israel pada masa itu ya. So ini proses yang mungkin memakan masa dan proses yang berulang-ulang, dan yang harus kita faham adalah tukang periuk itu memiliki kuasa penuh ya untuk menentukan pembentukan akhir ya, the end product ya, hasil terakhir daripada pembentukan tanah liat tersebut ya. Dan ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, dan ini Tuhan menerangkan kepada Yeremia apakah pelajaran yang dia harus ambil daripada pengalaman melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana tukang periuk itu membentuk tanah liat tersebut ya. Masakan aku
tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, Yeremia, kamu harus sampaikan kepada bangsa kaum Israel ini. Beritahu mereka, masakan ya tidak sama seperti tukang periuk ini, aku membentuk dan mengolah kamu ya sesuai dengan rencanaku, sesuai dengan kehendakku. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk ini yang selalu pecah, yang selalu miring, mungkin bentuknya tidak seimbang ya. Dan itulah cara Tuhan untuk mengajar, untuk mendidik, untuk membangunkan bangsa Israel, umat pilihan kesayangannya itu. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel ya. Begitulah kamu harus memahami bahwa kamu sekarang ini sedang berada di tanganku, dipersiapkan untuk aku membentuk kamu ya. Dan proses ini memakan masa dan mungkin berulang-ulang, tetapi apa yang penting adalah kita merelakan diri kita, kita menyanggupkan diri kita untuk dibentuk sepenuhnya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan apapun bentuknya nanti, bentuk akhirnya nanti, the end product ya, hasil daripada gubahan yang terakhir, pembentukan terakhir itu kita serahkan saja kepada Tuhan. Yang penting kalau Tuhan mau menjadikan kita kuali, kita melayani seperti kuali. Kalau kita adalah periuk, kita melayani seperti kegunaan periuk. Kalau kita adalah pasu untuk menakung air, kita melayani sesuai dengan rencana Tuhan itu. Tetapi yang penting adalah proses itu memakan masa dan mungkin berulang-ulang. Dan itu adalah cara bagaimana Tuhan mendisiplinkan kita. Ya, ada masanya kita retak, ada masanya kita miring, ada masanya kita out of balance, ada yang tebal sebelah, putaran yang sengit-sengit. Ya, pada masa itu Tuhan harus membentuk kita semula. Ya, Dia maukan yang sempurna, Dia maukan yang terbaik, mengikut acuan yang telah disediakan bagi kita. Ya, jadi itu cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Gunakanlah, ya, benarkanlah Tuhan untuk membentuk, dan pada masa-masa Dia harus mendisiplinkan kita, mengajar kita, menegur kita, mungkin dengan cara yang agak menyakitkan, ya, menyinggung. Ya, saya berbicara tentang emosi dan intelek kita, ya, menyinggung ataupun menyakitkan. Sangat sukar untuk kita terima, tetapi percayalah, ini adalah cara bagaimana Tuhan itu bekerja dan melakukan tugasnya sebagai tukang periuk. Tukang periuk di sini mewakili Tuhan lah, ya. Saya percaya apabila Nabi Yeremia diutuskan untuk melihat tukang periuk bekerja itu, sudah pastinya ada pelajaran bahwa tukang periuk itu adalah Tuhan sendiri dan tanah liat itu adalah kita. Tetapi sangat menarik sekali ya, karena kita diminta untuk memperhatikan tanah liat itu. Ya, tanah liat yang di tangan tukang periuk. Tanah liat itu bukanlah satu unsur bumi yang berharga. Tanah is tanah lah, tanah ya. Dia hanya berharga apabila tanah itu disukat dalam hektar ataupun ekar untuk dijual, ya, untuk dikerjakan. Ada tanah yang luas, ya, yang boleh digunakan, dimajukan, sama ada untuk pertanian ataupun pembinaan dan sebagainya, yaitu tanah yang berharga. Dan seperti yang saya sebutkan pada pagi kemarin, tanah ini sering menjadi satu isu yang sensitif, even dalam perhubungan kita sesama ahli keluarga, berebut-rebut tanah warisan itu, ya, sehingga kita mengorbankan ikatan persaudaraan, ikatan kasih di antara kita sesama ahli keluarga. Ya, tetapi tanah yang dikorek itu, tanah liat ini biasanya dikorek di tepi-tepi sungai yang lembut-lembut itu. Dan itulah yang digunakan, ya, tanah liat itu. Dan tidak ada harganya, tanah itu jarang digunakan
selain daripada untuk membuat perkakas ataupun pasu ataupun periuk belanga ini, ya, kita tidak mengambil tanah liat itu dan menyimpannya di dalam pasu dan menanam pokok, ya. Sangat jarang sekali untuk kita gunakan tanah liat dalam bidang pertanian, ya. Kita gunakan tanah gambut, tanah merah, tanah-tanah yang mungkin memiliki sumber zat nutrisi yang baik, yang subur, ya, tetapi bukan tanah liat. Ya, tanah liat itu dia hanya berharga di tangan tukang periuk itu sahaja, ya. Kalau dilihat secara kasar memang tidak berharga, ya, tetapi kalau diambil dan berada di dalam tangan tukang periuk itu dan dibentuk sesuai dengan rencana tukang periuk itu untuk end produknya, hasil terakhirnya nanti, dan pada waktu itulah, ya, barulah tanah tersebut akan memiliki harga tersendiri, ya, sesuai dengan produk terakhirnya, ya. Sama ada dijual sebagai periuk, sebagai belanga, sebagai pinggan, sebagai teko, sebagai tempayan, apapun, ya. Itu barulah tukang periuk akan meletakkan harga-harganya untuk dijual, ya. Dan end produknya itu sangat berbeza dengan tanah liat, ya. Tanah liat itu ketulan-ketulan tanah liat, ya, tetapi end produknya sudah menjadi bentuk yang diperlukan, ya, diperlukan untuk pinggan, untuk memasak nasi, memasak apa saja, ya, sup, apapun, ya, tetapi itu sudah sangat berguna dan sangat diperlukan. Jadi, tetapi kuncinya adalah kita harus merelakan diri kita untuk dibentuk dan digubah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Apakah tujuannya, apakah sebenarnya tugas kita, ya, amanah dan pelayanan yang ingin dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, ya. Jadi itu nanti, ya, apabila end produknya. Tetapi perhatikan juga, ya, bagi kita yang tahu bagaimana proses membuat tembikar daripada tanah liat, ya, itu tembikar lah, ya, bahasa Melayu yang betul, ya. Tembikar itu daripada tanah liat untuk membolehkan tembikar yang akhir itu nanti dia akan bertahan, ya, untuk digunakan sebagai perkakas memasak contohnya, ataupun bahkan menjadi tempayan yang kuat untuk menampung air, ataupun tempat mereka menyimpan minyak, tempat mereka menyimpan tepung, apapun kegunaan tempayan tersebut, ya. Untuk mendapatkan bentuk terakhir itu dan bentuk itu utuh dan kukuh, tanah liat itu ataupun tembikar itu harus melalui proses pembakaran, ya, pembakaran. Itu proses yang sangat sukar karena proses pembakaran itu dalam suhu yang agak tinggi dan proses pembakaran itu memang menyakitkan lah, ya, kalau kita berada dalam suhu yang panas. Sekarang ini suhu pun panas. Di Malaysia pun suhu agak panas, di Thailand ini pun suhu agak panas juga, ya. Tetapi itulah, ya, cara Tuhan untuk membentuk kita ke tahap yang terakhir itu, untuk membolehkan kita bertahan dan menjadi bentuk yang kuat dan kukuh itu kita harus dibakar, ya. Jadi proses pembakaran itu, ujian-ujian, cabaran-cabaran yang mendatang itu janganlah kita risau, ya, karena itu merupakan sebahagian daripada proses pertumbuhan kita, proses untuk mencapai kesempurnaan di tangan tukang periuk itu, ya. Jadi janganlah kita terlampau risau dan janganlah kita menjadikan itu sebagai alasan bagi kita untuk berputus asa ataupun merasa begitu kecewa, discourage, dan akhirnya kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, ya. Tidak perlulah melaluinya, ya. Cukuplah, saya bosan, saya letih, ya, saya tidak memiliki tenaga lagi untuk mengikuti cara Tuhan membentuk dan bekerja di dalam kehidupan saya, ya. Tetapi biarlah kita sentiasa berada dalam keadaan yang optimis, yang positif, keadaan yang rela dengan hati yang penuh sukacita, ikhlas, membenarkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena akhirnya nanti, ya, apabila akhirnya nanti kita ditentukan untuk melayani, dan pelayanan kita itu apapun yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita untuk kita melayani sesuai dengan talenta akhir, sesuai dengan tujuan dan kebolehan dan juga keupayaan akhir kita, ya. Fungsi akhir kita sebagai tembikar
ya sebagai perkakas di tangan Tuhan itu. Kalau kita adalah periuk, jadilah periuk. Kalau kita adalah kuali, melayanilah seperti kuali. Kalau kita adalah pinggan, melayanilah seperti pinggan. Tetapi itu adalah proses, memakan masa dan mungkin memedihkan, memeritkan, ya, menyukarkan, tetapi akhirnya kita akan mencapai kesempurnaan itu. Harga kita pun tinggi, martabat kita pun tinggi, dan kita sangat-sangat diperlukan di dalam konteks pelayanan kita kepada masyarakat. Karena setiap fungsi kita itu penting, ya, untuk digunakan di dalam kelompok masyarakat yang ada di sekeliling kita. Oke. Teruskan untuk share, ya, kita hanya ada 4 share, ya, kita mohon supaya Anda juga kongsikan, teruskan tekan butang share agar ramai lagi rakan-rakan kita yang akan dicapai, yang boleh akses dan menyaksikan program ini walaupun selepas siaran live kita pada pagi ini, ya. Dan saya ingin membaca lagi beberapa posting ataupun note yang ada di sini, catatan, ucapan selamat pagi dari good morning Pastor, daripada Sarini Nyaen, good morning, amen. Daripada Nancy Juai, selamat pagi Pastor dan teman-teman seiman, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Daripada Nancy Juai. Daripada Pendeta Elipson Maing dari Sarawak, selamat pagi Megah ngagai Pastor Sebilia. Bidin Lakuman Idin, tanda amin, terima kasih. Daripada Taylor Le, shalom Pastor, selamat berpagi lagi nega Taylor, ya. Kepada siapa lagi, Tina Gura, selamat pagi Pastor, dan semua selamat pagi juga kepada Tina Gura, ya. Teruskan untuk berkongsikan supaya pautan kita ini akan menjangkau ramai jiwa yang mungkin kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, tetapi firman Tuhan pada pagi ini akan dapat menyentuh hati mereka, mengubah hati mereka, agar mereka juga akan menjadi seorang yang percaya dan bertekad untuk menjadi alat di tangan Tuhan, ya, tanah liat di tangan Tuhan untuk dibentuk menjadi perkakas yang diperlukan. Oke, kita akan berdoa. Sekiranya ada permohonan doa, bolehlah dituliskan di dalam ruangan sembang live kita. Sekiranya ada layangan doa untuk kita sama-sama sebutkan dalam doa kita, bolehlah tuliskan di dalam sembang live kita. Kita akan terus doakan agar kehidupan kita akan disesuaikan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan apapun yang kita usahakan, kerjakan hari ini, perancangan kita, aktiviti kita, biarlah segala sesuatu itu dilakukan di dalam perasaan takut akan Tuhan dan dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk meninggi-ninggikan diri kita, bermegah-megah atas usaha dan kapasiti kita, tetapi lakukanlah segala sesuatu itu di dalam naungan kasih karunia Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita juga doakan bagi rakan-rakan teman-teman yang masih lagi berada dalam keadaan yang sakit, yang menderita akibat pelbagai jenis penyakit. Kita doakan agar Anda semua akan disembuhkan dan mengalami satu pemulihan, satu kekuatan di dalam diri Anda untuk pulih sepenuhnya, ya, karena kita percaya kepada kuasa doa dan mujizat Tuhan yang pasti dinyatakan sesuai dengan waktu Tuhan. Apa yang kami boleh nasihatkan adalah untuk bersabar dan teguhkan iman dan percaya dan yakin. Kalau kita berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar dan menjawab, dan seterusnya menyalurkan pemulihan dan kesembuhan sesuai dengan kehendaknya. Dan kita juga berdoa untuk pengampunan, ya, mungkin ada kelemahan dan dosa-dosa kita yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan mengampuni kita, menerima pertobatan kita, dan seterusnya menjadikan kita manusia baru yang dibentuk, yang rela untuk berubah dan menerima saluran kasih Tuhan untuk bertumbuh sepanjang masa. Ya, daripada Rachel Gonsung, kita doakan anaknya Elmer Trace Tennis yang akan menduduki exam pada 9 hari bulan Mei. Ya, kita doakan anak dari Rachel Gonsung, Elmer, yang akan menduduki peperiksaan pada 9 Mei. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi kepada
Maliana Olga, selamat pagi semua dan pastor, selamat pagi Maliana. Daripada Rukiah ini and Jimam, amin. Terima kasih Rukiah ya karena menyertai kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah siang dan malam, yang kami kasihi dengan seluruh jiwa kekuatan kami. Tuhan, pada pagi ini sekali lagi kami sangat bersyukur kerana firman Tuhan telah berbicara kepada kami dengan begitu jelas. Kami adalah tanah liat yang mungkin tidak berharga di mata dunia ini. Tetapi apabila kami merelakan diri kami untuk diletakkan di atas tempat pembentukan pasu, tembikar, periuk, belanga, selagi kami berada di bawah kendalian dan juga pimpinan pembentukan daripada si tukang periuk yang adalah Tuhan sendiri, kami yakin dan percaya kami akan dibentuk dengan begitu istimewa untuk kesempurnaan, agar kami akan menjadi tembikar dalam apapun bentuknya, apapun fungsinya, sesuai dengan matlamat dan tujuan istimewa Tuhan. Dan kami boleh melayani mengikut kapasiti dan fungsi yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kami. Apapun bentuk pelayanan tersebut Tuhan, kami ingin agar Tuhan menunjukkan kepada kami. Dan kami akan dengan hati yang penuh kerelaan akan berkhidmat dan melayani dalam apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tetapi Tuhan, kami juga mengetahui bahwa untuk menjadi tembikar ataupun periuk yang sempurna dan berharga itu, kami harus melalui proses pembentukan itu. Tuhan, apapun proses pembentukan itu, berapa lama pun, diulang-ulang sekalipun, kerana kelemahan kami, dosa-dosa kami, perlanggaran kami, Tuhan, kami dengan rela, kami mahukan agar Roh Kudus Tuhan akan sentiasa dicurahkan dan menguasai fikiran dan hati kami, mengolah dan membentuk hidup kami. Ajar kami Tuhan, tegur kami dalam keadaan apapun, cara apapun. Walaupun kami harus menderita, walaupun kami harus berhadapan dengan masalah-masalah dan cabaran-cabaran yang getir, Tuhan, kami percaya semua itu merupakan proses pembentukan, proses pendidikan sasiah dan pribadi kami, agar kami boleh berubah dan dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan meneladani pribadi dari Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, saya doakan khusus untuk teman-teman saya yang menyertai dalam sarapan kasih ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Tolong jangkau mereka, sentuh mereka, berikan mereka segala berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan untuk hari ini, yang kami ingin tuntut untuk dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ramai yang sedang bergumul dengan pelbagai bentuk masalah dan cabaran hidup. Kami percaya Tuhan boleh memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, serta kekuatan dan tenaga supaya kami dapat melalui masa-masa sukar ini dan boleh menemukan solusi dan penyelesaian terhadap apapun bentuk masalah yang sedang kami hadapi. Kami doakan khusus untuk teman-teman yang sakit, yang mendapatkan rawatan di rumah ataupun di hospital dengan ubat-ubatan yang dibekalkan itu Tuhan. Kami doakan agar Tuhan akan menjamah tubuh mereka pada saat ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa dan merupakan tabib dan doktor di atas segala doktor Tuhan, salurkanlah pemulihan, berikan mereka kesembuhan, kelegaan, supaya melalui penyembuhan yang total itu Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan pengalaman tersebut boleh menjadi satu kesaksian yang besar bagi memenangi dan meyakinkan lebih ramai jiwa untuk menerima Yesus Kristus. Kami doakan Tuhan bagi mereka yang sedang bergelut dalam masalah keuangan, masalah kekeluargaan, ikatan antara ahli keluarga, apapun masalah-masalah itu Tuhan. Pada masa ini Tuhan, kami mencintai dan mementingkan diri sendiri. Tolong kami untuk boleh mengalahkan keinginan daging kami, hawa nafsu kami. Tetapi kami ingin meninggikan Tuhan dan kami ingin mengutamakan perhubungan kasih di antara satu sama lain di dalam keluarga kami. Dan kami tahu Tuhan adalah maha besar dan maha kaya. Kami ingin menuntut supaya Tuhan menyediakan dan memenuhi keperluan fisik dan materi kami Tuhan, agar kami tidak kekurangan apapun, kerana
Tuhan Yesus adalah gembala kami dan Dia akan membawa kami menuju ke tempat yang berumput hijau dan menyediakan air yang tenang untuk kami minum dan makanan yang secukupnya untuk kami makan. Tuhan, pada pagi ini kami ingin doakan untuk anak kami Elma yang akan menduduki peperiksaan pada Mei 9 nanti. Tuhan, dalam apapun persiapannya, apa yang telah dipelajarinya selama beberapa semester ataupun tahun ini, biarlah Tuhan memberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan itu, agar dia boleh menjawab segala soalan-soalan ujian itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh penguasaan minda, supaya dia akan dapat menjawab dengan baik, mencapai kecemerlangan akademik, dan seterusnya boleh menjamin satu masa depan yang lebih baik untuk mempersiapkan diri berkhidmat bagi Tuhan dan juga melayani dan berkhidmat untuk masyarakat dan negara kami. Tuhan, kami ingin doakan juga untuk semua para pekerja pada hari ini yang menikmati cuti umum hari pekerja di atas segala sumbangan dan usaha mereka, Tuhan, untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara, membangunkan sama-sama negara menuju kemajuan dan kecemerlangan. Tuhan, kami doakan agar Tuhan akan memberkati segala sumbangan mereka, usaha mereka, dan kerinduan hati mereka untuk memastikan negara yang diwakili akan menjadi sebuah negara yang maju, negara yang akan kukuh dalam ekonomi dan juga sumber manusia, dan akhirnya menjadi sebuah negara di mana umat Tuhan memiliki advantage, kelebihan untuk melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, dan seterusnya untuk memperkembangkan Injil Tuhan di tempat-tempat dimanapun Injil Tuhan itu harus dikabarkan, untuk mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan kerana Engkau begitu baik pada hari ini, mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami dalam pertobatan penuh kami, mengakui dosa-dosa dan kelemahan kami, memohon pengampunan daripada Tuhan, menerima ibadah kami, kebaktian kami, takwa kami, dan seterusnya membentuk kami menjadi pengikut yang setia sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Ya, jadi begitulah sarapan kasih kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami di dalam media sosial kami. Saya ingin promosikan ya, setiap pagi laman sesawang kami hoptv.asia untuk mendapatkan program-program dalam pelbagai bahasa, dan sekiranya ingin lebih spesifik program-program dalam bahasa Melayu, bolehlah melayari saluran YouTube kami di youtube.com/hoptv.malay ataupun Facebook page sekarang ini Hope Channel Asia Tenggara, ataupun type saja facebook.com/hoptv.malay untuk program-program dalam bahasa Melayu ya. Jadi jangan lupa untuk kongsikan pautan live kita, sampaikan ucapan kasih, permohonan doa sekiranya tidak sempat didoakan pada pagi ini. Saya akan baca dari masa ke semasa, dan saya akan doakan, ambil masa untuk berdoa. Daripada Midin Lakuman Idin, ya amin, dan daripada Taylor le, shalom pastor, selamat berpagi. Tinagura sudah dibacakan tadi, kita doakan untuk anak Rachel Gonsung, Elma, Maliana. Kita ada dari Ine Embun, minta pastor berdoa untuk kami dalam perjalanan balik ke Miri ya. Kita doakan nanti semoga mudah-mudahan selamat sampai kembali ke Miri dan meneruskan tugas-tugasan yang ada di Miri. Daripada Nomi, selamat pagi Nomi, selamat pagi Bethany T, amin ya amin, Tuhan memberkati. Daripada Jebith Jeff, amin. Tina Gura, amin. Rachel Gonsung, thank you so much pastor. Terima kasih juga Rachel. Ini Embun, amin, thank you very much. Daripada Florence Rins, amin. Tina Gura, terima kasih pastor dan Hope Channel Asia Tenggara. Oke, sehingga kita akan bertemu lagi pada esok hari. Jangan lupa untuk teruskan share dan memastikan ramai teman-teman yang tidak ketinggalan untuk menyaksikan siaran sarapan kasih kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem.